for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam peramatannya. Yang kedua, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan gelombang teransversal, yang kedua memiliki kecepatan konstanta di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 108 meter per sekon. Yang ketiga mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Yang keenam, energinya bergantung pada frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan Planck, di mana E sama dengan HF sama dengan Hc per lambda, di mana dengan keterangan E sebagai energi radiasi, H sebagai konstanta Planck, yang F frekuensi, C kelajuan cahaya, lambda panjang gelombang dengan satuan meter. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang spektrum gelombang. Elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 7. Yang pertama ada gelombang radio, yang merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Contohnya itu ada penyiaran radio. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 1010 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari ada microwave. Yang ketiga ada sinar inframerah. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 1011 Hz sampai 1014 Hz. Artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Contoh dari gelombang sinar inframerah ada TV, DVD, dan AC. Yang keempat ada cahaya tampak, memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia, warna merah, warna jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 1015 Hz dengan panjang gelombang 400 mm sampai 800 mm. Contohnya itu ada senter. Yang terakhir ada sinar gamma, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Sinar gamma berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan luar angkasa. Yang kelima ada sinar ultraviolet atau biasa disingkat dengan sinar UV. Merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Panjang gelombangnya 380 nanometer sampai sekitar 10 nanometer yang dihasilkan oleh sinar matahari. Sinar ultraviolet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada penggunaan lampu UV dan untuk operasi mata lasik. Yang keenam ada sinar X. Sinar X memiliki nama lain yakni sinar röntgen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Setelah di sini saya akan menjelaskan manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar.
Gelombang radio dipancarkan oleh suatu antena dan diterima oleh antena juga. Frekuensi gelombang radio mulai 30 kHz ke atas. Yang kedua, gelombang mikro, yaitu untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, untuk mengukur kedalaman laut. Dan yang ketiga, sinar inframerah. Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan tebal sekaligus. Fotografi diagnosis penyakit, mengeringkan tempat, sinar tampak dan membantu penglihatan manusia, lampu setter, penggunaan sinar laser pada serat optik. Yang kelima, sinar ultraviolet. Berguna untuk fotosintesis tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Dengan menggunakan peralatan khusus dapat dimanfaatkan untuk membunuh kuman penyakit dan untuk memeriksa keaslian tanda tangan biasanya dimanfaatkan oleh bank. Yang keenam, sinar X. Dalam bidang kesehatan dimanfaatkan untuk melihat kondisi tubuh bagian dalam seperti jantung, tulang, paru-paru. Digunakan untuk analisa struktur bahan atau kristal. Yang ketujuh, sinar gamma. Dimanfaatkan dalam dunia kesehatan yaitu untuk terapi kanker, untuk mensterilkan peralatan rumah sakit. Dampak gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara biasanya kamu kenal sebagai radio. 2. Gelombang mikro. Adapun manfaat gelombang mikro adalah sebagai berikut. 1. Pemanas makanan atau microwave. 2. Untuk komunikasi pada teknologi radar. 3. Menganalisis struktur atomik dan molekul. Ketiga yaitu sinar inframerah. Adapun manfaat sinar inframerah adalah sebagai berikut. Untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang keempat, cahaya tampak. Untuk cahaya tampak memiliki manfaat berikut ini. Sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinar melalui serat optik. Sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Yang kelima, ada sinar X. Sinar X bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut, yaitu 1. Memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, mendeteksi kerekatan atau cacat pada logam. Dan yang keenam adalah sinar gamma. Sinar gamma bermanfaat untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu terapi kanker. 2. Mensterilisasi peralatan rumah sakit. Yang ketiga, sterilisasi makanan kemasan. Yang keempat, pembuatan varietas tanaman unggul tahan lama. Dan yang kelima, mengurangi populasi hama. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal dari gelombang elektromagnetik. Di mana contoh soal pertama, soalnya salah satu ujung seutas tali diikat, sedangkan ujung yang lain digetarkan naik turun dengan periode 0,2 sekon, sehingga terbentuk 2 bukit dan 1 lembah. Jika jarak bergetar dengan tiang pengikat 1,5 meter, tentukan kecepatan gelombang yang terbentuk. Pertama-tama kita ketahui T itu merupakan periode sama dengan 0,2 sekon. Jika jarak bergetar, jarak itu adalah lambda. Lambdanya kita ketahui sama dengan 1,5 meter. Dan pertanyaannya adalah kecepatan gelombang yang terbentuk. Nah, yang ditanyakan kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu rumusnya ini. F sama dengan lambda kali F. Nah, karena F itu kita belum ketahui, maka kita cari dulu. Untuk mencari F, kita menggunakan rumus T atau periode. Rumus T itu sendiri sama dengan 1 per F. Nah, kita masukkan angkanya. T merupakan 0,2 sama dengan 1 per F. Ini kita pindahkan jadi 1 per 0,2 dan hasilnya 5 Hz. Nah, setelah kita ketahui F-nya itu, kita masuk ke diketahui terbentuk 2 bukit dan 1 lembah dengan panjang 1,5 meter. Nah, di situ kita ingat, panjang gelombang adalah 1 bukit dan 1 lembah. Maka panjang gelombangnya adalah 3 per 2 lambda. Nah, hitung panjang 1 gelombang sebagai berikut ini. Ini 3 per 2 lambda sama dengan 1,5 meter. Lambdanya 2 per 3 dikali 1,5 sama dengan 1 meter. Jadi panjang lambdanya itu adalah 1 meter. Nah, setelah itu kita cari kecepatan gelombangnya dengan rumus V sama dengan lambda kali F.
Kita masukkan angkanya. V sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5 meter per sekon. Maka kecepatan gelombangnya adalah 5 meter per sekon.